Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kemanusiaan, kita ketemu lagi dalam persiapan menikah atau sekolah pranikah. Kali ini kita akan membahas poin yang kedua, part yang kedua daripada komunikasi rumah tangga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih bisa ketemu lagi. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia, sudah saya jelaskan pada bagian pertama bahwa sebesar apapun masalah dalam rumah tangga, bila komunikasi masih ada, maka besar kemungkinan bisa diselesaikan. Namun sebaliknya, sekecil apapun masalah dalam rumah tangga, bila komunikasi tidak bisa dijalin lagi, maka itu akan semakin membesar masalahnya. Bahkan masalah itu bisa tidak akan terselesaikan. Itulah yang perlu disadari oleh semua pihak. Jadi, sekecil apapun komunikasi, bagaimanapun bentuk komunikasi itu, maka ia jalan keluar menuju perbaikan dan komunikasi. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia, sudah dijelaskan juga tentang komunikasi. Maka kali ini kita akan membahas lebih detail tentang komunikasi rumah tangga. Apa itu komunikasi rumah tangga? Komunikasi rumah tangga adalah proses penyampaian pesan seorang suami atau istri kepada pasangannya untuk memberitahu, untuk mengubah sikap, untuk mengubah pendapat, untuk mengubah perilaku, baik secara lisan atau langsung ataupun tidak langsung melalui media. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia, komunikasi itu sangat-sangat penting, apalagi dalam rumah tangga. Mengetahui urgensi komunikasi dalam rumah tangga ini lebih penting daripada pentingnya komunikasi itu sendiri. Nah, kalau sepasang suami dan istri mengetahui pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, kemudian melaksanakan dan mengusahakan sebaik mungkin, maka kesuksesan rumah tangga bisa dipastikan. Problematika rumah tangga bisa diminimalisir, bahkan bisa dihilangkan. Jadi pengetahuan tentang pentingnya komunikasi itu lebih penting daripada komunikasi itu sendiri. Karena ketika seseorang itu tahu tentang komunikasi, tapi tidak tahu pentingnya komunikasi, bisa jadi ilmu itu tidak akan dijalankan. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia, di antara urgensi komunikasi dalam rumah tangga itu banyak ya. Di antaranya adalah banyak permasalahan dalam rumah tangga yang dialami oleh suami dan istri itu bisa tergali dan bisa terelaborasi, bisa didapatkan. Itu. Kemudian yang kedua, pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, terbentuknya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kenapa? Karena sakinah, mawaddah, dan rahmah itu jalinan dua pihak, antara suami dan istri, yang itu tidak mungkin akan wujud kalau tidak terjadi komunikasi. Jadi seperti itu. Ada seorang yang mengalah, ada seorang yang memberi, ada seorang yang menerima, dan seterusnya dalam komunikasi dalam rumah tangga itu. Kemudian urgensi yang ketiga adalah terselesaikannya berbagai masalah atau bahkan semua masalah dalam rumah tangga. Kalau tadi yang pertama itu terelaborasi, jadi akan diketahui. Dan setelah itu, maka yang ketiga ini adalah terselesaikannya, bisa diselesaikan. Kalau tidak diketahui, bagaimana mau bisa selesaikan? Kemudian pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, yang keempat adalah mengurangi intrik-intrik dalam rumah. Jadi dalam rumah itu pasti ada gesekan-gesekan, ada intrik-intrik. Ketika intrik-intrik ini banyak,
dan kemudian tidak terselesaikan gara-gara tidak ada komunikasi, maka ini akan semakin besar, semakin parah. Maka dengan adanya komunikasi, intrik-intrik itu bisa dikurangi. Kemudian yang urgensi yang kelima adalah menciptakan suasana saling menghormati, saling menghargai dalam rumah tangga. Kenapa? Karena komunikasi ini tidak akan mungkin dijalin apabila salah satu pihak, baik itu pemberi pesan, komunikan, ataupun komunikator, itu salah satunya sombong. Ya. Tadi nggak akan terjadi di situ. Tapi ketika masing-masing pihak itu merasa equal, satu level ya, satu sejajar, maka itu akan bisa dijalin, ya, akan saling menghargai di situ. Sehingga menciptakan saling menghormati dan saling menghargai. Seorang suami ingin berbicara agar pembicaraannya bisa didengar, seharusnya ketika suatu saat istri berbicara, dia harus mendengar. Kemudian berikutnya, urgensi yang keenam daripada komunikasi dalam rumah tangga ini adalah komunikasi itu menjadi dinamisator kebahagiaan dalam rumah tangga. Karena apa? Kebahagiaan itu tidak akan bisa dicapai. Dinamisasi dalam rumah tangga itu tidak akan terwujud seandainya tidak ada komunikasi. Maka dengan adanya komunikasi, maka komunikasi itu menjadi dinamisator kebahagiaan dalam rumah tangga. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia, penting untuk diketahui tentang hakikat komunikasi dalam rumah tangga ini. Ini sudah saya sampaikan juga pada part pertama, pada bagian pertama dari komunikasi ini. Tapi kali ini saya ulang lagi, saking pentingnya masalah ini. Hakikat komunikasi adalah pembicaraan antara dua pihak. Pihak suami, pihak istri. Apabila satu bicara, satunya harus dengar. Satu bicara, satunya harus mendengar. Bukan dua-duanya bicara dan bukan dua-duanya mendengar. Inilah komunikasi itu hakikatnya. Nah, sahabat kemanusiaan yang berbahagia, masing-masing pihak, baik suami atau istri, ya, prakteknya nanti dalam menjalankan komunikasi dalam rumah tangga, biarkan pasangan berbicara sekeras apapun. Yang penting masih bicara. Ketika dia bicara, pasangan itu ngomong sekeras apapun, teriak sekeras apapun, dengarkan. Sebab kalau pasangan itu sudah diam, tidak mau bicara, alamat tidak akan ada solusi. Sehingga dalam hal ini, pasangan Anda atau suami dan istri itu salah satu pihaknya, ketika masih bicara keras misalnya, itu maka dengarkan. Jangan keburu emosi, kemudian disuruh diam. Maka ketika salah satu pihak yang bicara keras tadi diam, maka tidak akan ada solusi berikutnya. Ini penting. Kemudian juga biarkan pasangan melakukan apapun. Yang penting bukan KDART. Maaf, KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Melakukan apapun. Melempar piring, ataupun melempar sendok, atau apapun. Yang penting bukan KDRT. Atau membahayakan dirinya. Melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Atau melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Melempar pasangannya dengan benda keras. Nah, itu sudah membahayakan. Biarkan pasangan melakukan apapun. Yang penting bukan KDRT. Atau membahayakan orang lain. Atau membahayakan dirinya sendiri. Maka pasangannya harus bersikap tenang. Karena kenapa pasangan yang melakukan tindakan itu tadi apa? Karena sebenarnya pasangan itu dia tidak tahu memilih cara yang lebih bagus dari yang dia lakukan itu. Ketika ia melakukan itu sebenarnya ia masih berusaha untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Tapi hanya cara itulah yang hadir dalam benaknya saat itu. Begitu juga ketika berkomunikasi dalam rumah tangga, sahabat kemanusiaan,
selama apapun Anda bicara. Jadi bicara gitu lama. Nah, selama apapun Anda bicara, berikan kesempatan kepada pasangan untuk memberikan reaksi atas apa yang Anda omongkan. Jadi Anda seorang suami atau Anda seorang istri misalnya. Anda ngomong sejam, 2 jam, silahkan. 2 jam ngomong. Izinkan saya akan berbicara 2 jam. Dengarkan. Tapi harus jelas. Yaitu apa? Bahwasanya pasangan nanti pembicaraan itu harus ada berhentinya. Dan berikan kesempatan kepada pasangan untuk memberikan reaksi daripada apa yang Anda omongkan. Karena ketika Anda hanya ingin bicara dan tidak ingin memberi kesempatan pasangan untuk berbicara, sebenarnya Anda tidak ingin membuat solusi untuk problema Anda. Karena problema rumah tangga itu bukan problema sendiri, tapi problema berdua. Berikutnya adalah selama apapun pasangan bicara, dengarkan. Jadi kalau Anda tadi yang punya masalah, Anda bicara, berikan ya dalam benak Anda, saya akan bicara 1 jam misalnya. Saya akan bicara 2 menit, saya akan bicara 1 menit. Itu harus ada akhirnya. Nah, begitu juga dengan pasangan ketika pasangan itu bicara. Dengan sekeras apapun, dengan tadi itu, selama apapun bicara, dengarkan. Karena apa? Sepanjang apapun pembicaraan itu akan ada akhirnya. Ya. Karena ketika Anda tidak mau mendengarkan, sebenarnya Anda sudah membuntu pintu komunikasi itu yang sebenarnya saat itu sudah menyempit. Gitu. Ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, apalagi sampai marah-marah misalnya, pintu komunikasi itu menyempit. Tapi ketika Anda tidak mau mendengar, ya, tidak mau mendengarkan pembicaraan itu, yang sempit ini sudah Anda buntu sendiri, seperti itu. Sehingga dalam hal ini komunikasi itu seperti itu. Nah, misalnya ketika Anda bicara, maaf, jangan dipotong pembicaraan saya akan ngomong berbicara sampai saya selesai, baru silahkan ngomong. Dikasih batas di situ. Nah, kemudian setelah itu, ketika pasangan Anda bicara, gitu ya, dengarkan. Setelah pasangan bicara, ditanya, sudah selesai pembicaraan? Nah, kalau sudah, maka ganti ada yang berbicara. Kemudian berikutnya, ketika Anda sebagai pasang suami dan istri, Anda seorang suami atau Anda seorang istri, berikan waktu kepada pasangan untuk memberikan reaksi atas apa yang Anda sampaikan. Jadi Anda jangan menganggap pasangan tidak boleh bereaksi karena pasangan Anda adalah manusia. Jadi berikan reaksi di situ, kesempatan untuk memberikan reaksi atas apa yang Anda sampaikan. Atau sebaliknya, ketika pasangan Anda menyampaikan masalah, ya, ini karena ini adalah solusi dari problematika rumah tangga, ya, maka ketika pasangan Anda menyampaikan pesan-pesan tadi, gitu ya, maka berikan reaksinya kepada pasangan Anda. Sampaikan meskipun tidak mesti saat itu juga. Kecuali sesuatu yang mendesak, sesuatu yang darurat, dan memerlukan reaksi cepat. Nah, reaksi itu walaupun hanya sekedar misalnya, maaf, berikan saya kesempatan untuk berpikir. Nah, berikan kesempatan saya waktu. Nah, itu adalah reaksi. Jangan sampai pasangan Anda ngomong banyak, habis itu Anda begitu saja tanpa ada pembicaraan apa-apa. Itu reaksi. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia, rumah tangga harus ada komunikasi. Komunikasi harus dibuat. Komunikasi harus dihidupkan. Suasana komunikasi harus diciptakan. Jangan sampai rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang tidak ada komunikasi. Atau rumah tangga itu menjadi tempat tanpa komunikasi. Nah,
Jangan jadikan rumah tangga Anda menjadi salah satu dari rumah atau tempat berikut ini. Yang pertama adalah rumah tangga kuburan. Yang kedua, rumah tangga pasar. Yang ketiga, rumah tangga terminal atau airport. Stasiun juga boleh. Nah, penjelasannya seperti apa itu? Sahabat kemanusiaan yang berbahagia. Yang pertama adalah rumah tangga kuburan. Bagaimana itu rumah tangga kuburan? Di dalam kuburan tidak terjadi komunikasi sama sekali. Anda tahu kan? Anda pernah pergi ke kuburan? Adakah pembicaraan di dalam kuburan? Nggak ada. Nah, kalau ada pembicaraan, Anda akan kabur di situ. Padahal penduduknya banyak. Padahal penduduknya padat. Padahal penduduknya berdekatan. Bahkan kadang-kadang satu lubang itu ada 2 jenazah di situ. Namun semuanya diam. Tidak ada pembicaraan apa-apa. Jangan sampai rumah tangga Anda menjadi rumah tangga kuburan. Penduduknya banyak. Saking berdekatan ya di rumah, tapi nggak ada pembicaraan. Ketika itu terjadi pada rumah tangga Anda, berarti rumah tangga Anda menjadi rumah tangga kuburan. Sungguh sangat menyeramkan. Sahabat kemanusiaan, yang kedua adalah rumah tangga pasar. Jangan sampai rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga pasar. Bagaimana itu rumah tangga pasar? Di pasar itu banyak penduduknya. Ya, tidak pernah sepi. Pasar itu nggak pernah sepi kecuali udah selesai. Tapi pas hari pasar tidak pernah sepi. Bahkan selalu ramai. Terus semua penduduknya bicara. Nggak ada yang diam. Namun pembicaraan antara satu anggota di dalam pasar itu tidak saling nyambung antara penduduknya. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Penjual makanan ya akan berteriak ya, makanan. Penjual kain berteriak tentang kainnya. Penjual ayam akan berteriak tentang ayamnya. Penjual ikan akan teriak tentang ikannya. Begitu seterusnya. Bahkan kalau kita misalnya kita adu, mereka akan saling menjatuhkan di situ. Nah, misalnya tadi penjual buah, yang sebelah sana teriak asam. Pasti akan lucu di situ, tapi mereka nggak tersinggung. Ya, begitu seterusnya. Kenapa? Ya, karena apa? Karena pembicaraan mereka tidak saling nyambung sama sekali. Di samping, di depan, di samping, kanan, kiri, begitu ya, belakang, ya. Bicara antara anggota keluarganya itu, anggota itu tidak nyambung di situ. Masing-masing punya tema sendiri yang dipikirkan sendiri. Begitu juga rumah tangga kita. Jangan sampai menjadi rumah tangga pasar. Bapak punya bicaraan sendiri, ibu punya bicara sendiri, anak punya bicara sendiri, yang tidak saling nyambung. Sehingga apa? Karena rumah tangga kita ini adalah rumah tangga yang memiliki misi. Memang ada perbedaan-perbedaan yang dibicarakan, tapi ada kebersamaan yang harus kita munculkan. Jadi jangan sampai rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga pasar. Kemudian yang ketiga, sahabat kemanusiaan, rumah tangga terminal. Rumah tangga Anda, rumah tangga kita, jangan sampai menjadi rumah tangga terminal atau rumah tangga airport atau stasiun. Bagaimana bentuk rumah tangga ini? Terminal adalah tempat orang berhenti sejenak untuk menunggu kendaraan untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Begitu juga stasiun, begitu juga airport. Penduduknya di terminal, di stasiun, di airport, kadang terjadi pembicaraan. Namun, pembicaraan itu hanya sekedar basa-basi. Ya. Hanya pengisi kekosongan. Pembicaraan iseng, tanpa niat, tanpa ketulusan, hanya sekedar untuk menghilangkan kebekuan, ya, dan menghilangkan kejenuhan. Nah, namun perasaan dan pikiran masing-masing tidak nyambung sama sekali. Pembicaraan tidak bertema, pembicaraan tidak fokus, pembicaraan tidak menyelesaikan masalah, dan bahkan lebih dari itu, pembicaraan tidak berkesan sama sekali. Karena tidak ada kelanjutan dari pembicaraan berikutnya.
Sementara rumah tangga adalah sarana untuk mewujudkan cita-cita bersama bagi penduduknya. Suami, istri, anak-anak, dan semua yang ada dalam rumah tangga tersebut. Sahabat kemanusiaan, sudah dijelaskan bahwasanya rumah tangga itu, komunikasi dalam rumah tangga itu harus diciptakan. Bagaimana menciptakan komunikasi dalam rumah tangga? Nah, komunikasi dalam rumah tangga itu harus dihadirkan, bukan menunggu. Tapi komunikasi itu harus diusahakan, harus dibuat, dan harus diciptakan. Anda apabila menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri, jangan pernah bermimpi untuk hadirnya sebuah komunikasi dalam rumah tangga apabila Anda hanya sekedar menunggu dan berharap. Untuk menjadikan komunikasi agar hadir dalam rumah tangga Anda, rumah tangga kita, maka lakukanlah beberapa tips berikut ini. Yang pertama adalah ciptakan suasana saling menghormati. Ya, karena saling menghormati akan menjadikan masing-masing merasa dihargai. Bila merasa dihargai, maka nanti akan berusaha saling membahagiakan. Nah, dengan adanya saling itulah maka komunikasi akan terjalin. Nah, yang kedua yang harus kita usahakan untuk menciptakan komunikasi dalam rumah tangga, dahulukan kewajiban daripada hak. Karena kita dalam rumah tangga, nanti dalam sesi lain kita akan berbicara tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Nah, dahulukan kewajiban daripada hak. Karena dengan mendahulukan kewajiban, maka masing-masing pihak akan merasa betapa berat kewajiban yang harus dilakukan. Sehebat apapun Anda, maka ketika Anda melakukan kewajiban, pasti ada kelemahan yang Anda tidak bisa melakukan hal tersebut. Sehingga ketika Anda punya hak, kemudian pasangan Anda memiliki kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan, nanti Anda akan memaklumi di situ. Nah, maka dengan demikian, maka nanti akan terjalin komunikasi dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan untuk terjalinnya komunikasi dalam rumah tangga adalah husnudzon, berprasangka baik. Jangan berprasangka jelek kepada pasangan, tapi harus husnudzon. Karena ketika seseorang sudah berprasangka jelek kepada pasangan, maka berarti dia sudah menutup hatinya untuk berkomunikasi. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya dalam rumah tangga yang harus dilakukan adalah yang tua harus memulai berkomunikasi. Dan yang muda harus menyambut gitu. Jadi biasanya ketika terjadi kebuntuan dalam komunikasi dalam rumah tangga, itu disebabkan karena apa? Yang tua tidak mau mulai dan yang muda tidak mau menyambut. Nah, salah satu pihaknya seperti itu, gitu. Maka dari itu, dalam rumah tangga itu harus diciptakan apa? Yang tua memulai dan yang muda menyambut, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah, sedikit tambahan tentang yang tua dan muda ya dalam rumah tangga ini. Yang tua ini adalah suami, ya. Meskipun bisa jadi, ya, dia istri itu lebih tua usianya daripada suaminya, seperti itu. Suami harus meletakkan dirinya sebagai lebih tua daripada istrinya. Sehingga apa? Suami harus memulai komunikasi. Dan ketika suami memulai komunikasi, maka kepada istri yang muda harus nyambut gitu. Jadi walaupun istri itu usianya lebih tua, tapi statusnya dia lebih muda. Karena coba lihat Anda sendiri ya. Adakah di antara Anda, misalnya istri lebih tua, kemudian sang suami manggil mbak, kan nggak mungkin. Atau kakak gitu, nggak mungkin. Tetap saja manggil dek sekalipun usianya lebih tua daripada suaminya. Gitu. Sekalipun suami lebih muda daripada istrinya. Nggak mungkin manggil istrinya kakak sayang, nggak mungkin. Atau mbak sayang, dan seterusnya. Atau uni sayang, dan seterusnya. Nggak mungkin. Jadi seperti itu. Jadi dalam hal ini suami harus memulai komunikasi.
Dan kalau suami sudah mulai komunikasi, istri harus menyambut. Berikutnya, sahabat kemanusiaan yang berbahagia, suami dan istri ya bersabar dengan kondisi pasangan dan anak-anak. Jadi kalau kita menginginkan terciptanya sebuah komunikasi dalam rumah tangga, maka harus sabar dengan kondisi pasangan dan sabar dengan kondisi anak-anak. Pasangan masing-masing, Anda punya pasangan, pasti ada kekurangannya. Sebagaimana Anda juga punya kekurangan. Jadi seperti itu. Ya, bersabar dengan kondisi pasangan dan anak-anak, ini akan menjalin sebuah komunikasi menjadi hidup dalam rumah tangga. Tapi ketika seorang suami itu ya nggak sabar dengan kondisi istrinya, istri nggak sabar dengan kondisi suaminya, maka yang nanti terjadi berikutnya adalah kebuntuan dalam rumah tangga. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia, poin berikutnya yang harus kita ciptakan untuk menjalin komunikasi dalam rumah tangga adalah ungkapkan dengan bahasa verbal. Jadi ketika Anda sayang, suami sayang kepada istrinya, ungkapkan. Dek, I love you, misalnya. Dek, aku sayang kamu. Kalau orang Mesir itu bahibbak, saya mencintai kamu, gitu. Atau bahibbik, saya mencintai Anda, wahai istriku, gitu ya. Jadi seperti itu. Mau I love you, mau uhibbuka, aku tresno kamu, atau apa lagi. Saya nggak tahu bahasa-bahasa yang lain. Tapi itu harus diungkapkan. Jadi jangan hanya sekedar mengatakan, istri saya juga tahu kalau saya mencintai dia. Memang itu iya, pasti. Tapi itu perlu diungkapkan. Karena apa? Komunikasi itu ungkapan. Bukan komunikasi itu bukan hanya sekedar melihat. Gitu. Maka diungkapkan dengan kata-kata verbal. Ketika diberi, ucapkan terima kasih. Ketika seorang suami datang, pergi ke rumahnya bersih, Masya Allah, ungkapkan di situ. Masya Allah, Alhamdulillah, rumah saya bersih sekali. Luar biasa. Ini adalah surgaku dan penduduknya adalah bidadari. Masya Allah. Seperti itu. Begitu juga dengan seorang istri. Harus mengungkapkan, Mas nih, abang ini hebat banget. Engkau adalah orang yang paling hebat di seluruh dunia. Walaupun pasti bohong. Gitu. Pasti bohong itu. Tapi nggak apa-apa. Tapi harus diungkapkan dengan bahasa verbal. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jangan hanya sekedar kayaknya istri saya tahu deh kalau saya ini sayang dia. Atau kayaknya suami tahu deh kalau saya sayang sama dia. Jangan, nggak boleh seperti itu. Kemudian berikutnya adalah dengarkan ungkapan pasangan. Jadi jangan pernah ya merendahkan apa yang diungkapkan oleh pasangan. Ya. Sesuatu yang tidak berharga. Ya. Ketika pasangan yang mengungkapkan menjadi berharga. Nah, sesuatu yang tidak menarik, ya, ketika diungkapkan oleh pasangan itu menjadi harus menarik. Kalau istilah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu, ketika beliau melihat kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, gitu ya, mereka menangis berdua karena ayat turun menegur Rasulullah, gitu ya. Maka Sayyidina Umar yang mencintai Rasulullah sebagai kekasihnya, sebagai Rasulullah Subhanahu Wa Taala, sahabat Abu Bakar, maka apa? Saya akan coba ceritakan kepada saya, apa yang menjadikan kamu menangis. Kalau seandainya yang kamu ceritakan tuh memang pantas saya menangis, saya akan menangis beneran. Tapi kalau seandainya yang kamu ceritakan itu gak sesuatu yang menjadikan saya menangis, saya akan pura-pura menangis untuk bersamai kamu. Begitulah suami dan istri itu seperti itu. Jadi dengarkan ungkapan pasangan. Ya. Kemudian berikutnya adalah biasakan menahan kemarahan. Nah, jangan menjadikan kemarahan itu liar, tidak terkendali. Apalagi ya pasangan yang satu marah, yang satunya mancing supaya menjadi lebih marah lagi. Jangan. Jadi jangan sampai kemarahan itu liar, tidak terkendali, akhirnya menjadi rusak semuanya. Kemudian ada sebuah ungkapan di sana, ya. Al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Kemarahan itu awalnya adalah gila dan nanti akhirnya penyesalan. Akhirnya nanti apa? Penyesalan.
Kemudian berikutnya, sahabat kemanusiaan yang berbahagia, berikan hadiah ketika ada prestasi, atau berikan apresiasi ketika ada prestasi. Jadi ketika pasangan Anda ada sesuatu yang bagus, ya, walaupun bagi orang lain itu bukan apa-apa, tapi kalau bagi pasangan kita itu sebuah kegembiraan, kebahagiaan, apresiasi. Walaupun hanya sekedar ungkapan, Masya Allah, luar biasa, kamu keren, kamu hebat, kamu canggih, dan seterusnya. Sehingga di situ pasangan itu ya merasa dihargai. Nah, jangan sampai ya semua orang menghargai di luar, tapi sama keluarga sendiri tidak dihargai. Itu sangat-sangat menyedihkan bagi seorang pasangan. Kemudian berikutnya adalah buatlah panggilan yang menyenangkan. Nah, Anda sepakati itu antara suami dan istri. Sayangku, kemudian apalagi Dinda, apalagi Din misalnya, Kanda, apalagi ya, Dedi, apalagi Dedi dan Mami, terserah, cari kesepakatan. Misalnya apa ya, Nda, saya pernah ada teman itu dipanggil Nda. Kok manggil istri kok Nda? Iya, sayang Nda katanya, sayang saya. Itu bagus, terserah. Bagi orang lain nggak menarik, nggak apa-apa. Yang penting itu menarik bagi kita berdua. Buatlah panggilan yang menyenangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Sayyidah Aisyah Humaira. Humaira itu artinya seorang wanita yang pipinya kemerah-merahan, menunjukkan kecantikan di situ. Ya, di situ Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, panggilan yang pas, ya, untuk istrinya, biar istrinya menyenangkan. Jadi seperti itu, biar istrinya senang. Juga begitu juga, silahkan Anda buat panggilan. Jangan hanya sekedar nama misalnya. Oh, saya punya istri misalnya, saya panggil namanya saja. Oh, Masya Allah. Kalau seperti itu teman juga manggil nama saja gitu ininya. Tapi seorang kekasih, seorang suami, seorang istri harus ada keistimewaan yang membedakan satu dengan yang lain. Karena panggilan ini adalah kunci daripada komunikasi. Kemudian berikutnya adalah yang harus dilakukan agar komunikasi bisa terjalin, jangan merendahkan pasangan. Nah, jangan merendahkan keluarganya juga, gitu ya. Anda memberi duit, memberi uang, seorang suami beri uang kepada istrinya, tapi selalu direndahkan, maka itu tidak akan menghidupkan komunikasi. Yang ada nanti apa? Balas dendam. Nanti suatu saat akan ada balas dendam di situ. Jangan pernah direndahkan. Entah dari fisiknya, dari suaranya, dari bentuknya, dan seterusnya. Jangan pernah direndahkan. Dari keturunannya, jangan pernah merendahkan. Karena ketika Anda merendahkan, berarti apa? Di situ nanti ada penghalang daripada komunikasi. Berikutnya adalah jangan menvonis anggota keluarga. Ya. Seorang suami sama istrinya sudah divonis suaminya itu. Misalnya apa? Contohnya, seorang suami, wah, kayaknya walaupun dunia kiamat kamu ini gak akan berubah, yang modalnya akan begini-begini aja, Masya Allah. Atau misalnya lagi, seandainya ada setan itu berbentuk manusia, itu kayaknya kamu deh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sudah menvonis itu. Kalau ada kiamat ini datang itu, semua orang berubah, semua akan berubah kecuali kamu, Masya Allah. Ini sudah membuntu ataupun akan menjadikan komunikasi dalam rumah tangga itu pasti akan terbuntu, tidak wujud. Kemudian jangan pernah mengungkit masa lalu, sejelek apapun masa lalu itu. Karena ketika Anda sudah menikah, sebenarnya Anda itu sudah memastikan Anda menerima pasangan Anda. Anda sudah tahu masa lalu yang harus Anda lewati seperti itu, karena menengoknya ke masa depan. Maka jangan pernah mengungkit masa lalu untuk keperluan apapun. Nah, ketika Anda masih mengungkit masa lalu, berarti sebenarnya Anda salah dalam melangkah ketika di awal. Atau bisa jadi karena Anda menikah bukan karena ada persiapan menikah, seperti itu. Kemudian berikutnya, sahabat kemanusiaan, yang perlu diketahui juga adalah penghalang komunikasi dalam rumah tangga. Di sana ada penghalang-penghalang komunikasi yang harus dihindari. Apabila ada hal-hal berikut ini di dalam rumah tangga,
maka komunikasi pasti terganggu. Komunikasi tidak akan bisa dijalankan. Apa itu penghalang-penghalang ini? Yang pertama adalah kesombongan. Kesombongan suami dan kesombongan istri. Ketika salah satu pihak itu sombong, maka sulit untuk dijalin komunikasi. Karena apa? Yang kalau ngasih nasihat orang sombong, dia merasa benar dan menghinakan yang dikasih nasihat, nggak ada ketulusan sama sekali. Dan ketika dia dinasihati, orang yang sombong nggak akan bisa dinasihati di situ. Nah, kesombongan. Gara-gara kesombongan itulah iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW ya yang mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi habbata khardalin minal kibr. Tidak masuk surga seorang ya yang di dalam seorang hamba, seorang manusia yang di dalam hatinya ada sedikit saja kesombongan. Sedikit saja kesombongan. Itu luar biasa di situ. Maka kalau kita menginginkan ya jalinan komunikasi jalan, hilangkan kesombongan. Jangan ada kesombongan dalam rumah tangga karena itu adalah penghalang komunikasi. Berikutnya adalah merasa benar sendiri. Ini juga pembuntu daripada komunikasi dalam rumah tangga. Apabila rumah tangga itu salah satu pihak, suami dan istri, merasa benar sendiri, maka tentu saja ini akan membuntu komunikasi dalam rumah tangga. Karena sebenarnya apa? Yang kita ingin cari adalah kebenaran bersama, bukan benar sendiri. Begitu. Kemudian berikutnya, selalu melihat kekurangan orang lain dan kekurangan pasangan. Pasangan itu, kita ini manusia, pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Sebagaimana Anda, sebagai manusia, juga punya kekurangan dan punya kelebihan. Nah, jadi jangan fokus pada melihat kekurangannya saja. Tetapi lihatlah bahwasanya pasangan itu juga punya kelebihan. Tapi ketika Anda selalu melihat kekurangan, sebaik apapun pasangan Anda melakukan kebaikan, nggak akan kelihatan baiknya. Maka yang ada adalah kekurangan. Maka kalau sudah seperti itu, komunikasi akan tertutup dan terbuntu. Berikutnya adalah merasa diri lebih tahu. Merasa diri lebih tahu. Ini juga penghalang komunikasi. Seorang suami kalau istrinya merasa dia lebih tahu, istrinya ngomong, udah diam. Saya udah tahu itu yang maksud. Masya Allah. Padahal belum diungkapkan. Begitu juga seorang istri, ya. Biasanya kalau seorang istri punya penyakit, ya, memiliki kelebihan dibandingkan suaminya, ya. Dari sisi jabatan, gaji dan nasab misalnya, itu biasanya memiliki diuji oleh Allah dengan ketaatan kepada suami. Nah, suaminya ngomong, udah cukup. Saya udah tahu apa yang kamu maksud. Masya Allah. Padahal sahabat kemanusiaan yang berbahagia, namanya komunikasi itu tadi apa? Selama apapun yang diungkapkan oleh pasangan, dengarkan. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita sudah merasa lebih tahu, itu penyakit itu namanya. Kemudian berikutnya adalah yang sebagai pembuntu komunikasi dalam rumah tangga, itu menggampangkan masalah. Abai dalam masalah, gitu. Nah, sehingga apa? Ketika pasangan menyampaikan sesuatu, udah itu gampang itu. Masya Allah. Padahal bagi pasangan itu suatu yang besar. Nah, ketika itu menjadi suatu yang besar, dengarkan dulu. Mungkin itu masalah itu gampang. Tetapi harus dipahamkan kepada pasangan itu gampang. Tapi dengarkan dulu seperti itu. Jadi jangan, itu gampang itu. Udah cukup. Saya udah tahu, gampang itu. Masya Allah. Ini akan membuntu daripada komunikasi dalam rumah tangga. Berikutnya, termasuk penghalang rumah tangga. Komunikasi dalam rumah tangga adalah perfeksionis. Yaitu selalu menuntut ideal. Orang yang perfeksionis gitu ya, selalu menuntut ideal bagi orang lain. Dan seseorang yang perfeksionis itu akan selalu kecewa dengan semua orang. Karena apa? Ternyata manusia itu nggak ada yang sempurna. Bahkan ya, seorang yang perfeksionis itu, dia juga akan kecewa sama dirinya sendiri. Kenapa? Dia manusia. Namanya manusia pasti ada kelemahan gitu ya.
Ketika dia menuntut dirinya sendiri dan nggak mampu karena dia seharusnya begini, akhirnya dia kecewa dengan dirinya sendiri, putus asa dengan dirinya sendiri. Masya Allah, itu perfeksionis. Berikutnya, sahabat kemanusiaan, yang menjadi penghalang daripada komunikasi adalah menuntut dan menuntut serta menuntut. Seorang yang selalu menuntut, ya, tuntutan itu, maka itu membuntu komunikasi. Maka dari itu, namanya tuntutan itu ada hak dan kewajiban. Maka nanti harus seimbang di sana. Jangan sekedar menuntut. Begitu. Kemudian berikutnya, sahabat kemanusiaan, tidak mau mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Ya. Mengalah bukan berarti kalah. Dan salah satu kebaikan dalam rumah tangga, kita ini bukan untuk mengalahkan, enggak. Tapi bagaimana maslahah yang paling baik dalam rumah tangga itu. Maka ada kalanya seorang suami atau istri itu mengalah. Untuk apa? Meraih masalah yang lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita mengalah bukan berarti kita kalah. Dan ketika kita mengalah bukan berarti dalam rumah tangga itu harus ada kalah menang. Enggak. Tapi kita harus mengalah itu karena apa? Menginginkan maslahah kebaikan yang lebih baik dalam rumah tangga. Sahabat kemanusiaan yang berbahagia, sebagai penutup, komunikasi yang baik akan menjadikan rumah tangga indah dan damai. Komunikasi yang baik akan menjadikan apa? Rumah tangga itu indah dan damai. Komunikasi yang baik, sebesar apapun masalah, akan bisa diselesaikan. Karena hakikatnya dunia ini penuh masalah. Tapi dunia sebenarnya masalah itu ada solusinya. Dan salah satu kunci solusi adalah apa? Komunikasi. Sebaliknya, komunikasi yang buntu, sekecil apapun masalah, tidak ada solusinya. Nah, itulah rumah tangga dan komunikasi dalam rumah tangga. Sahabat kemanusiaan, bila ada yang ditanyakan atau dikonsultasikan, silahkan disampaikan dalam kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab semampu kita dan sebaik mungkin. Semoga Allah SWT menjadikan rumah tangga kita, rumah tangga saya, rumah tangga Anda, rumah tangga yang akan Anda bangun, rumah tangga yang Anda cita-citakan, semoga menjadi rumah tangga yang komunikatif, yang mengantarkan kepada rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang bisa kita raih nanti insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.